Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk datang kepada Tuhan di dalam kebaktian doa malam GKI Palembang. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan pikiran kita untuk fokus di dalam ibadah hari ini. Mazmur 145 ayat 21 berkata, "Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya." Biarlah hati kita dan mulut kita terus memuji nama Tuhan. Mari katakan bersama, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada." Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi katakan, aku hendak bernyanyi bagimu ya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, anugerah-Mu atas hidup kami sungguhlah besar. Bahkan takkan bisa kami membeli semuanya itu ya Tuhan, dengan berapapun harganya. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk anugerah-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami, yang bahkan semakin hari semakin bertambah bagi setiap kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau terus mengagungkan Engkau, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan kami mau menyandarkan setiap harapan-harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Berkatilah ya Tuhan kebaktian doa malam ini, karena Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjamah setiap kami dari rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebentar kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Mari kita siapkan hati kita katakan dan kita nyatakan bahwa aku percaya kepada janji-Mu Tuhan. Aku percaya ketika aku berdoa kepadamu, Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kita naikkan pujian ini bersama. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji
Pertama, mari kita berdoa untuk pelayanan setiap komisi yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda 1, komisi pemuda dewasa, komisi wanita, dan juga komisi Kaleb. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami satu hati berdoa untuk komisi-komisi yang ada di gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk keberadaan setiap komisi-komisi ini, mulai dari komisi anak sampai komisi Kaleb. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap pengurus yang ada di dalamnya agar di masa pandemi ini tetap bisa melakukan pelayanan secara maksimal bagi setiap jemaat Tuhan di masing-masing komisi. Kami rindu ya Tuhan, biarlah di dalam persekutuan kami, baik itu melalui Zoom atau media-media yang lain, kami bisa mengalami kasih Tuhan, kami bisa mengalami kedalaman pengenalan akan Tuhan yang semakin bertambah dan semakin bertambah. Kami rindu ya Tuhan, biarlah di dalam komisi-komisi yang ada di gereja ini, sungguh nama Tuhan dimuliakan dan sungguh nama Tuhan semakin diagungkan. Ini doa kami kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk pemimpin komsel dan anggota komsel yang ada di gereja kita. Mari kita berdoa biarlah di dalam setiap komsel yang ada, yang akan dimulai bulan Februari ini, setiap anggotanya bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin saling peduli satu sama lain. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, makasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami berdoa ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para pemimpin komsel yang ada di gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesediaan mereka memimpin setiap komsel-komsel. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memakai mereka untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap anggota-anggotanya. Kami juga berdoa untuk setiap anggota-anggota komsel yang ada di gereja kami. Biar Tuhan memberikan mereka semangat untuk bersekutu di dalam komsel-komsel yang ada. Biarlah Tuhan memberikan semangat untuk mereka semakin peduli satu sama lain di dalam anggota komsel yang ada. Kami rindu ya Tuhan, biarlah melalui wadah komsel ini, setiap jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan rohani yang semakin dewasa di dalam Tuhan, dan terus menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ini doa kami kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk pekerjaan dan keluarga dari setiap staf yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk setiap staf tata usaha, multimedia, kebersihan dan keamanan. Kita doakan kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga bersyukur untuk keberadaan staf yang ada di gereja kami. Tanpa mereka, pelayanan gereja tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka, kiranya Tuhan terus menolong mereka agar bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan hati yang takut akan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan melalui setiap apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus bagi staf kebersihan dan keamanan yang masih belum mengenal Kristus. Kiranya Tuhan melembutkan hati mereka agar mereka bisa menerima Tuhan, membuka hati untuk Tuhan masuk dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa mengalami kedalaman kasih Kristus yang sungguh luar biasa. Ini doa kami kepadamu Bapa, kami serahkan setiap staf yang ada di gereja kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan doa kita, mari sekali lagi kita nyatakan bahwa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan, kita percaya bahwa Dia akan mengenapinya sesuai dengan waktu yang terbaik. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya
saudara sekalian, kita juga mau terus berdoa. Saat ini kita mau menaikkan pokok doa selanjutnya. Kita akan berdoa untuk rekan-rekan pelayanan kita yang kita tahu mungkin dalam pergumulan, kita sebut nama mereka ketika kita tahu mereka dalam pergumulan, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam keluarganya, apakah itu dalam sakit penyakit. Biarlah Tuhan terus menolong rekan-rekan pelayanan kita di dalam masa pandemi ini. Tuhan yang terus bangkitkan semangat mereka ketika mereka kesulitan, baik itu kesulitan tenaga, masalah pribadi, juga Tuhan terus tolong. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa saat ini untuk rekan-rekan jemaat kami yang sepelayanan kami Tuhan di tempat ini. Mereka yang mungkin dalam pergumulan pribadi mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam sakit penyakit mereka, Tuhan terus menopang mereka. Dalam masa pandemi ini mungkin mereka sendiri, mungkin mereka kesepian, mungkin mereka dalam kesulitan. Tapi biarlah tangan Tuhan yang ajaib itu, yang cukup panjang terus untuk menjangkau mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya mereka dapat menjalani hari demi hari di masa pandemi ini bersama dengan Engkau, dan terus mereka boleh mengingat Engkau Tuhan dalam segala pergumulan hidup mereka. Kami berdoa untuk yang sedang dalam sakit penyakit, Tuhan juga yang pulihkan, berikan kesembuhan, berikan kekuatan dalam menjalani hari demi hari, melalui obat-obatan, melalui suplemen-suplemen yang mungkin mereka makan. Biar Tuhan terus berikan kekuatan. Yang lemah tubuh, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Inilah Tuhan setiap doa kami serahkan semuanya hanya kepadamu dengan iman dan satu keyakinan bahwa Engkau telah mendengar setiap seru doa kami dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan yang terbaik untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kita adalah selalu berada dekat dengan Tuhan, selalu erat dengan firman-Nya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan hanya dekat padamu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with You, deeper
Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan juga berkat-berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmatinya dan juga kami boleh memuliakan Engkau dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon biar Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami boleh menerangi hati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, dan berikan kami juga kekuatan dan kuasa untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dan biarlah Engkau urapi mulut hamba-Mu ini dengan kuasa, hikmat, pengetahuan dan juga kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah itu adalah kebenaran firman-Mu yang boleh mengubah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan renungan firman-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini akan membahas sebuah topik yang sudah tidak asing lagi dan juga sangat penting bagi pertumbuhan iman dan juga kerohanian kita, yaitu anugerah atau kasih karunia. Banyak orang, baik itu orang percaya atau orang Kristen maupun non-Kristen, yang tahu akan lagu pujian sangat besar anugerahnya atau Amazing Grace. Namun sayangnya saudara-saudara, banyak pula yang tidak tahu arti daripada anugerah. Suatu hari saudara-saudara, seorang penginjil terkenal yaitu D.L. Moody, dia mempelajari arti anugerah Allah. Ia berlari ke jalan dan berteriak kepada seorang yang pertama ia jumpai. Do you know Grace? Dengan bingung orang itu menjawab, Grace, who is he? Tanpa ragu, Moody lalu menjelaskan anugerah, yakni Allah berbelas kasihan kepada orang berdosa dan dengan cuma-cuma menawarkan pengampunan dan hidup baru kepada mereka melalui iman di dalam Kristus. Sangat ironis sekali saudara-saudara, bila kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah, tetapi kita tidak tahu arti anugerah itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan pengertian anugerah itu saudara-saudara? Kata anugerah berasal dari istilah karis yang diterjemahkan sebagai kasih karunia, saudara-saudara. Dan di dalam perjanjian baru, kata ini bermakna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang layak dihukum. Dan istilah ini dipakai untuk mengungkapkan sikap Allah yang menyediakan keselamatan bagi manusia secara cuma-cuma. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, manusia, adalah keselamatan atau hidup yang kekal. Anugerah inilah yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi kita dan yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saudara-saudara. Keselamatan yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma bukan karena murahan saudara-saudara, tetapi kita tidak sanggup membayarnya dengan segala apa yang kita miliki, sehingga Allah memberikannya dengan gratis. Anugerah ini diberikan cuma-cuma bukan karena ini murahan saudara, tetapi karena kita tidak sanggup untuk membayarnya, maka diberikan secara cuma-cuma. Sebab bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas yang dapat kita beli atau miliki, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tak berdosa dan tak bercacat. Itulah
yang Allah berikan melalui anugerahnya kepada kita. Namun sayangnya saudara-saudara masih banyak orang percaya yang kurang menghargai dan mensyukurinya. Dan jangan heran kalau saudara dan saya mendengar dan melihat kehidupan orang percaya yang biasa-biasa saja. Bahkan tidak lebih religius daripada pemeluk agama lain, saudara-saudara. Kalau saudara memperhatikan dan melihat orang-orang yang di luar sana, mereka di dalam ketaatan yang mengikuti agama mereka sangat luar biasa. Mereka pagi-pagi sudah bangun dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Sementara sebagian besar daripada kita mungkin santai-santai saja. Padahal kita sudah menerima anugerah, kita hidup di dalam kebenaran. Mereka yang sedang mencari kebenaran dan mereka yang belum menerima anugerah, mereka begitu taat dan tekun. Sementara mungkin kita terlalu santai, saudara-saudara. Hal inilah yang menyebabkan kehidupan gereja menjadi suam-suam kuku. Dan tidak bertumbuh dan semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus menjelaskan dengan jelas anugerah Allah yang tak terbeli itu dan apa yang harus dilakukan oleh kita yang telah menerima anugerahnya. Mari kita membuka surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saudara bisa menyimak dan membaca masing-masing dan nanti saya akan menjelaskan bagian demi bagian yang akan saya tekankan. Ada 3 hal saudara-saudara yang harus dimengerti oleh orang percaya, yaitu saudara dan saya, agar anugerah Allah tak menjadi sia-sia di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama saudara-saudara, kita harus menyadari siapa diri kita. Ayat yang kedua, 1 dan kedua dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Rasul Paulus dengan tegas menegaskan siapa diri kita dahulu, saudara-saudara. Kita dulu sudah mati, dalam hal ini mati secara rohani, yaitu terputus dan terpisah dari Allah. Oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran, pemberontakan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bukan saja sudah mati di hadapan Tuhan, tetapi juga kita hidup di dalam dosa. Karena kita mengikuti atau berjalan ke segala arah jalan dunia dan penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat dan kegelapan. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Semuanya itu akan membuat hidup saudara dan saya tanpa Allah, tanpa pengharapan, dan hidup di bawah murka Allah, saudara-saudara. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita tidak mempunyai harapan dan keselamatan kecuali hukuman dan masuk ke dalam api neraka, saudara-saudara. Hal yang kedua, saudara-saudara, supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah Allah, yaitu kita harus mengetahui bahwa kita sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan dan keselamatan, tetapi kita menerima anugerahnya oleh karena Allah memberikan anugerah itu karena kasih-Nya. Bukan karena apa yang saudara dan saya perbuat. Kalau kita baca ayat 4-9 dengan jelas, saudara-saudara. Bahwa Allah telah menghidupkan kita kembali oleh karena kasih-Nya yang besar dan yang dilimpahkan kepada kita. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ini juga yang disampaikan oleh Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya boleh menerima anugerah, itu bukan karena apa yang saudara dan saya perbuat. Karena kita dulu sudah mati, kita hidup di dalam dosa. Dan kita hidup tanpa Allah, tanpa pengharapan. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada saudara dan saya, Dia memberikan anugerah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Bukan karena perbuatan atau jasa kita.
Tidak ada satupun yang menjadi alasan kita diselamatkan ini semata-mata karena anugerahnya. Kalau saudara dan saya diselamatkan bukan karena ada satu alasan sehingga saudara berkata, saya layak, saya pantas, saya patut diselamatkan. Bukan, saudara-saudara. Bukan karena kehebatan saudara. Bukan juga karena kelebihan, kesalehan, ataupun kesucian dan kebaikan kita yang menjadi pertimbangan Allah menyelamatkan saudara dan saya. Sesungguhnya saudara-saudara kita tidak layak. Kita tidak pantas. Kita tidak berhak untuk keselamatan yang kita peroleh. Tetapi karena Allah yang begitu besar mengasihi kita, sehingga Dia memberikan anugerahnya kepada saudara dan saya. Itulah yang harus kita mengetahui, saudara-saudara. Kita harus menyadari siapa diri kita dahulu. Yang kedua, kita harus mengetahui bahwa anugerah Allah diberikan karena kasih-Nya, bukan karena apa yang kita perbuat. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita harus melakukan tujuan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ayat yang ke-10 dikatakan begini firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita yang sudah menerima anugerahnya bukan hanya bebas dari hukuman dan memiliki jaminan hidup yang kekal, saudara-saudara. Sehingga kita merasa aman dan santai saja. Sebaliknya, saudara-saudara, anugerah yang sudah kita terima harus kita kerjakan. Dan kita jangan sia-siakan, saudara-saudara. Dan kita harus mengerjakannya dengan rasa takut dan gentar. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dari Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar, saudara-saudara. Kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kita terima. Itulah juga pesan yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Orang percaya yang menyia-nyiakan anugerah Allah adalah mereka merasa cukup kalau sudah diselamatkan. Hidupnya mau semau gue atau suka-sukanya dia, saudara-saudara. Dan tidak membalas dan mensyukuri dan melayani Tuhan, saudara-saudara. Orang yang demikian, saudara-saudara, itu sama seperti seseorang yang menerima sebuah porselin cantik dari zaman dinasti Ming yang harganya sangat-sangat mahal. Tetapi orang itu yang menerima porselin itu menaruhnya di atas meja dan dipakai untuk sebagai vas bunga, saudara-saudara. Sehingga porselin yang mahal dan berharga dan yang unik dan yang antik itu menjadi barang yang tidak berharga. Karena bagi dia hanya sebuah tempat untuk menaruh bunga, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Allah memberikan anugerah kepada kita dengan tujuan yang jelas. Ia mau saudara-saudara kita hidup di dalam kebaikan. Dan semua perbuatan baik yang sejati direncanakan, diberdayakan dan diawasi oleh Tuhan. Tuhan merencanakan semuanya dan berkeinginan agar kita melakukannya. Jadi saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, kita harus hidup dan mengerjakan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan. Sebab perbuatan baik ya, yang kita lakukan atau yang dikerjakan oleh manusia belum tentu baik dan benar di mata Tuhan. Tetapi perbuatan baik yang disiapkan oleh Allah itu sudah pasti benar dan baik. Bukan hanya di mata Allah, tetapi juga di mata manusia, saudara-saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini, perbuatan baik seperti apa yang saudara dan saya harus kerjakan? Sebagai ungkapan dan respon kita untuk menerima, menikmati dan mengerjakan kasih karunia atau anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara-saudara, saudara dan saya harus memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sebagai ibadah kita kepada Tuhan, saudara-saudara.
Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan, itu berarti kita harus memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Siapapun saudara, apapun status dan kondisi saudara, pekerjaan saudara, pakailah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan sebagai bagian ibadah kita yang hidup kepada Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, perbuatan baik yang harus kita kerjakan adalah kita juga harus mengasihi sesama kita sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan memberikan suatu perintah baru seperti yang dikatakan dan ditulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16, yaitu kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang kedua juga Tuhan sudah memberikan hukum kasih yang begitu indah, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri yang nilainya sama seperti kita mengasihi Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya mengasihi sesama, berarti saudara menunjukkan wujud kasih kita kepada Tuhan. Dengan demikian saudara boleh memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang tebusan yang telah menerima anugerah Allah, marilah kita menikmati dan gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Agar iman, kasih, dan pengharapan kita semakin bertambah. Serta kerohanian kita semakin dewasa dan serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih karunia itu mendidik dan mengajarkan kita untuk meninggalkan kefasikan, kejahatan, dan untuk kita tekun dan taat beribadah. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada Titus. Janganlah kita menyia-nyiakan anugerahnya yang begitu besar di dalam hidup kita. Janganlah kerajinan kita menjadi kendor. Ketaatan kita semakin berkurang dan ketekunan kita beribadah dan melayani juga semakin berkurang. Oleh karena kita merasa puas dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sebaliknya saudaraku, marilah kita dengan hormat, marilah kita mengerjakan keselamatan dan anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan tulus. Karena Tuhan memberikan pemberian yang begitu besar dan berharga, yaitu keselamatan jiwa dan berkat jasmani di dalam kehidupan kita. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita nikmati anugerah Allah dengan baik. Dan kita kerjakan tujuan daripada anugerah Allah itu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh melakukan perbuatan baik yang boleh memuliakan Tuhan. Dan juga menjadi berkat bagi sesama kita dengan mengasihi mereka sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Sehingga kita adalah orang-orang yang boleh mensyukuri dan menikmati anugerah Allah. Sebab anugerah Allah yang kita terima adalah anugerah yang tidak dapat kita beli, yang tidak dapat kita tukar. Karena tidak ada satupun yang bisa membeli dan membayar anugerah itu. Dan anugerah itu diberikan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebagai orang-orang yang tidak layak, tidak pantas dan tidak berhak untuk menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah memberikan anugerah di dalam hidup kami. Yaitu keselamatan dan juga berkat-berkat jasmani dan rohani lainnya. Sesungguhnya kami tidak layak, tidak pantas. Dan itu bukan karena jasa dan perbuatan kami ya Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu dan yang begitu besar sehingga Engkau memberikan anugerah ini kepada kami. Karena Engkau mempunyai rencana dan tujuan yang jelas di dalam kehidupan kami. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah-Mu Tuhan. Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah-Mu ya Tuhan. Dengan hidup santai, hidup dengan semaunya dan sesuka-sukanya. Tetapi biarlah kami boleh mengerjakan semuanya itu dengan rasa takut. Takut dalam hati karena kami hormat.
gentar karena dalam arti kami tulus karena apa yang kami terima sungguh luar biasa dan besar dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami merasa cukup kalau sudah percaya, sudah dibaptis dan sudah bisa datang ke gereja. Tetapi kami belum mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang telah menerima anugerah-Mu. Mampukan kami semua umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, untuk bisa menikmati dan mengerjakan karunia anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kebaktian doa malam kita. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan mengakhirinya dan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah doa malam kami. Biarlah doa-doa yang telah kami panjatkan, Tuhan Engkau yang mendengar, Engkau juga yang menjawab, sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Sebab kami percaya waktu dan kehendak Tuhan, itulah yang terbaik di dalam hidup kami. Karena itu kami meletakkan semua doa kami di dalam iman percaya kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan pasti melakukan tepat pada waktunya dan yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu juga yang sudah kami dengar boleh terus tersimpan di dalam hati kami. Agar kami sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah-Mu Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu dengan hidup santai dan semau diri. Tetapi kami mau mengerjakan apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam anugerah-Mu, untuk kami boleh melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan rancang, yang telah Tuhan berdayakan dan Tuhan awasi. Dan itulah yang terbaik bagi kami dan bagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar kami bisa melakukan pekerjaan baik ini, yaitu memuliakan Engkau dan mengasihi sesama kami. Biarlah kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik di rumah kami masing-masing, boleh menikmati berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat, pertolongan, dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, penyertaan, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah doa malam selesai, Tuhan memberkati. Amin.